him marching. He plays for Oxford. He came to score, came to score, came to score, score, score. Marcelino from Surabaya. Marcelino. And he takes us to World Cup. Oh, selebrasinya nih. He plays for Oxford. He came to score, came to score, came to score, score, score. Marcelino from Surabaya. And he takes us to World Cup. Sepertinya Ronaldo kan guys? He plays for Oxford. He came to score, came to score, came to score, score, score. Marcelino from Surabaya. And he takes us to World Cup. Mantap, mantap, mantap guys. Selepas kemenangan Timnas Indonesia ke atas Arab Saudi semalam, maka Timnas Indonesia menjadi perbualan publik ya. Seluruh dunia tertumpu pada Timnas Indonesia. Apa tidaknya, Arab Saudi merupakan tim yang pernah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini, bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Kalau sebelum ini hanya imbang sekali. Bila bertandang ke Indonesia, ke GBK, di situ kekuatan pemain-pemain Timnas Indonesia itu telah bangkit ya, sehingga babak pertama saja banyak serangan-serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia terhadap pertahanan Timnas Arab Saudi, sehingga ada lagi hampir Indonesia mencetak jaringan pada awal menit yang pertama. Dan kalau di atas kertas memang beratlah untuk menghadapi Arab Saudi ini, tetapi di lapangan disikat oleh Timnas Indonesia guys. Indonesia adalah raja bola sepak Asia Tenggara ketika ini. Tak ada siapa boleh nafikan. Saya yakin ramai yang terkejut dengan kemenangan Indonesia ke atas Arab Saudi kan. Pertama, ini membuktikan bahawa era keagungan bola sepak Arab ke atas negara-negara ASEAN sudah pun berakhir. 2 kali perlawanan Indonesia ke atas Arab Saudi, 2 kali Arab Saudi gagal. Bahkan Bahrain pun mungkin perlukan pengadil untuk mengikat Indonesia. Bahkan Malaysia juga berjaya kalahkan Lubnan baru-baru ni. Kedua, kejayaan Indonesia ni jauh lebih tinggi dari kejayaan Thailand dan Vietnam. Sementara Harimau Malaya kita ni masih dalam keadaan yang sama. Ketiga, peluang Indonesia ke Piala Dunia sangat cerah. Dan saya berharap mereka ni benar-benar dapat masuk ke Piala Dunia. Dan yang terakhir, saya nak tanya, adakah pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia nampak dengan kebangkitan Indonesia yang sangat menggila ni? Kalau nampak, saya fikir mungkin boleh undurkan diri serta-merta dan kita berilah laluan kepada mereka yang lebih layak. Ya, apapun, syabas Indonesia. Teruskan kemenangan anda. Indonesia. Itulah Timnas Indonesia sekarang ini bukan sejak dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi sekarang ni seluruh ASEAN tertumpu mata pada Timnas Indonesia. Dan ini merupakan rekod ya, memecahkan rekod ASEAN yang mana Vietnam sebelum ini dia hanya berjaya mengumpul 4 poin saja pada kualifikasi putaran yang ketiga. Hanya 4 poin. Thailand 2 poin. Indonesia satu-satunya di ASEAN ini yang telah melonjak jauh ya, meraih 6 poin. Jadi ini sejarah untuk Indonesia, serta dari ASEAN wakil juga meraih ya 6 poin. Jadi Indonesia ya, kalau dikatakan raja bola sepak ASEAN, memang telah terbukti negara-negara Arab pun mereka boleh saingi ya, seperti menghadapi Bahrain. Di situ kalau dikatakan tadi tidak dipengaruhi oleh wasit, sudah pasti Indonesia bisa mencapai ataupun mencetak 2 jaringan ataupun kemenangan itu berpihak pada Indonesia. Tetapi disebabkan wasit itu yang berlaku curang, maka Indonesia imbang. Jadi di lapangan kekuatan Timnas Indonesia memang kelihatan jelas ya. Tidak ada drama, tidak ada suka-suka untuk mencari peluang-peluang seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi semalam. Ramai yang berguling-guling, ramai yang terkena sentuhan sedikit pun sudah jatuh, dan itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain Timur Tengah yang saya perhatikanlah drama-drama mereka. Tetapi pemain-pemain Timnas Indonesia ini baru real.
real kekuatan, real strategi, real corak permainan yang mereka ada tu, memang itulah yang mereka guna pakai, yang mereka laksanakan, dan itulah perjuangan mereka. Tidak ada drama-drama seperti tim-tim yang pernah menang tetapi menggunakan wasit, lepas tu menggunakan drama untuk meraih kemenangan. Jadi Indonesia, kalian memang terbaik dan kalian telah membuktikan di ASEAN bahawa kalian adalah raja bola sepak ASEAN kerana sejarah 6 poin diraih diperolehi pada putaran yang ketiga ini. Malam sebenarnya Indonesia mencipta satu lagi sejarah. Bukan setakat berjaya menang dengan Arab Saudi, tapi diorang juga adalah tim daripada ASEAN pertama yang dapat kumpul 6 poin dalam round 3 World Cup Qualifier. Tak ada tim ASEAN lain yang berjaya pergi sejauh ini. Okey, kita tengok Thailand 2 poin dan Vietnam 4 poin. Sekarang Indonesia dah ada 6 poin dan masih lagi ada baki 4 perlawanan. Jadi Indonesia sekarang berada di tangga ketiga belakang Jepun dan juga Australia. Dalam video semalam yang aku buat, aku nampak ada satu komen menarik tau. Dia kata apa? Bila Indonesia pakai jersey putih, boleh menang. Bila pakai jersey merah, tak menang. So aku pun macam serius guys? Tidak. Jadi aku check lah untuk tahun ini apa performance Indonesia bila diorang pakai baju yang berbeza ni. Yang paling obvious of course lah, baru-baru ni kena bantai dengan Jepun, diorang pakai jersey warna merah. Tapi waktu imbang dengan Australia 0-0, diorang pakai jersey merah juga. Tapi bila diorang pakai jersey putih, diorang ada track record yang agak bagus tau sebenarnya. Diorang berjaya seri dengan Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain. Diorang juga score gol lah lawan Bahrain dan juga Australia. Game lawan China ni je diorang punya outlier lah. Kalau game ni diorang pakai baju merah, memang mengukuhkan lah teori tadi. Tapi bila aku tengok untuk tahun ni dan juga hujung tahun lepas, kalau game-game Indonesia kena bantai ni, kalah besar ni, kesemuanya pakai baju jersey merah. So, ada betulnya juga dekat sini, kalau Indonesia pakai jersey putih, ada peluang untuk menang ataupun skor gol. Kalau pakai jersey merah, ada peluang untuk kena bantai. Macam Manchester United. Tiba. Itu saja guys. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, nak support Wibro, tekan butang. Kalau dilihat poin yang diraih oleh Indonesia sepanjang laga yang mereka tempuhi, dia mengalahkan tim-tim ASEAN yang Asia Tenggara yang pernah sampai ke kualifikasi putaran yang ketiga ni. Vietnam hanya 2 poin, Vietnam 4 poin, Thailand 4 poin. Jadi Thailand 2 poin, Vietnam 4 poin, Indonesia 6 poin. Sedangkan kalau di ranking peringkat kita ni, Vietnam, Thailand ini adalah tim yang jago tetapi di kualifikasi level dunia beda pula dia punya corak. Timnas Indonesia pula yang mendominasi kekuatan itu, sehingga hari ini tercipta sejarah Indonesia satu-satunya dari ASEAN yang telah berjaya mencapai poin yang tertinggi, iaitu 6 poin diraih pada kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Dan ada baki 4 perlawanan lagi yang akan ditempuhi oleh Timnas Indonesia. Sudah pasti bila Indonesia meraih kemenangan, poin itu akan meningkat lagi. Jadi dari segi perubahan yang telah berlaku begitu drastik terhadap sepak bola di Indonesia, yang membuat ramai yang kagum atas perkembangan, bukan sejak dari segi perkembangan, malah dari segi penampilan pemain-pemain Timnas Indonesia itu memang sangat baik seperti hadirnya J.E. Just, lepas tu Kelvin Dick, gabungan beberapa pemain keturunan yang memperkuatkan Timnas Indonesia. Dan hari ini mereka mengangkat Indonesia ke pesada dunia. Bayangkan guys, kalau Indonesia menembusi Piala Dunia nanti, sudah pasti dari segi negara Indonesia pasti akan dikenali seluruh dunia. Dan dari segi investor-investor luar pasti akan membuat pelaburan pada
Timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola di Indonesia, kerana mereka telah membuktikan ya pemain-pemain ini dari segi kualitas memang bagus, dari segi ramai dukungan itu sudah terbukti. Setiap kali pemain-pemain Timnas Indonesia main, walau di mana stadion, pasti pendukung-pendukung Timnas Indonesia ini akan berbondong-bondong datang memberi dukungan. Jadi yang investor-investor luar ni akan membuat pelaburan di Timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia. Secara tidak langsung dari segi pendapatan federasi akan bertambah, dan ini akan memperkokohkan lagi fasilitas untuk memberi kemudahan kepada semua pemain Timnas Indonesia. Ini merupakan kebangkitan Timnas Indonesia di era Pak Erick Thohir pada tahun 2024 ini, guys. Ada fans Arab di markas Nobar Indonesia. Oh, marahnya dorang. Oh, beralih pula. Bertukar dukungan itu. Habis. Oh, cantik. Kenapa orang melakukan seumpama ini? Saya rasalah kan, bila melihat penampilan Timnas Indonesia yang bermain tanpa drama, mereka bermain secara profesional ya. Saya melihat ya, memerhati cara-cara pemain-pemain Timnas Indonesia ini ketika berlaga walau dengan siapapun tim, mereka bermain tidak menggunakan drama yang digunakan seperti yang banyak digunakan oleh pemain-pemain dari Timur Tengah ya. Mungkin teman-teman ya, kalian juga pasti ada memerhatikan bagaimana drama yang telah dilakukan oleh pemain-pemain sebelah sana tuh. Bila melihat semalam saja contoh ya, di GBK, pemain-pemain Arab Saudi ramai yang melakukan drama untuk mencuri perhatian wasit agar mereka bisa mendapat tendangan percuma begitu, ataupun mendapat peluang-peluang untuk memberi motivasi pemain-pemain Timnas Indonesia ini down. Tetapi mereka salah. Mereka ini datang di kandang Indonesia. Jadi bila di kandang Indonesia, memang dorang salah tempat lah guys. Melakukan drama di kandang Indonesia sudah pasti akan kena balik. Kena bu ramai-ramai ya. Satu stadion itu hampir 80,000 orang melihat, menyaksikan penampilan itu satu persatu. Lepas tu ada war lagi, mencerita tentang war. Yang anehnya di situ, sekiranya pemain Timnas Indonesia yang melakukan kesalahan, wasit kelang kabut dia pergi tengok war ya. Sedangkan kalau dilihat ya, ada perkara yang berlaku, pemain Indonesia ni dia dahulu menendang bola, baru terkena kepala pemain Arab Saudi itu. Tetapi itu dianggap satu kesalahan, sedangkan betul-betul war. Satu dunia tu melihat guys war itu semalam, tetapi wasit punya keputusan ini guys. Nah, kalau di lapangan wasitlah nomor satu, berlawan dengan wasit lah. Seumpama seperti yang berlaku Indonesia menghadapi Bahrain tu. Indonesia bukan berlawan dengan pemain-pemain Bahrain, sebenarnya Indonesia bermain dengan wasit. Jadi nanti dorang datang ke kandang Indonesia pada Maret nanti, kalau dorang buat lagi drama-drama, sudah pasti akan ramai yang akan protes. Sedangkan di kandang mereka sejak orang Indonesia ni protes sampai dia punya federasi, page federasi AFC Bahrain sampai kena hack, sampai negara mereka semua AFC mafia begitu. Tapi itulah intinya sekarang dari segi kualitas pemain-pemain Timnas Indonesia telah terbukti ya. Mereka bermain dengan dengan apa yang ada, dengan mereka punya cara yang profesional, dengan kemahiran yang ada, dan dengan kualitas yang baik. Maka itu bila ditampilkan semalam starting 11 tu, saya lihat wow, ada Marcelino, J.E. Jos, lepas tu Rizky Ridho, lepas tu siapa lagi, banyak lagi lah yang pemain yang tampil pada babak pertama tu. Itu adalah tim yang sudah mempunyai chemistry yang cukup baik. Lihat, bila mempunyai chemistry yang cukup baik, ditambah dengan
dukungan oleh supporter, kalau tidak terhadang oleh tiang gol, berkemungkinan besar ya Indonesia melebihi 5 jaringan kalau tidak sebab tendangan-tendangan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia di menit pertama saja pun sudah memberi gugatan ya, menghuru-harakan pemain-pemain timnas Arab Saudi. Jadi dari segi keseluruhannya pemain-pemain timnas Indonesia mereka bermain sangat profesional dan tidak menggunakan drama, dan mereka main sangat bersih ya. Memang cukup cantik cara mereka menampilkan permainan semalam menentang Arab Saudi. Jadi berbaki 4 laga lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia, yaitu Bahrain, China, Australia, dan juga satu. Itu 3 yang saya ingat. Kalau dilihat di sini, Jepang lagi satu, Jepang. Jadi Jepang itu berlaga di kandang Jepang. 2 laga itu akan 3 laga akan bermain di Gelora Bung Karno ya. Bukan 3, 2 laga. 2 laga di Bung Karno ya. Indonesia dengan Bahrain dan Tiongkok. Manakala Australia dan Jepang itu di luar daripada kandang Indonesia. Jadi 2 laga yang bakal akan mereka tempuhi ini, saya yakin bisa meraih poin. Jadi kalau meraih poin lagi ada berapa? Tambahan 6. Jadi 6, 12 poin. Jadi ini satu lagi sejarah yang tercipta oleh Indonesia apabila satu-satunya dari ASEAN yang telah berjaya meraih sebanyak 12 poin. Dan tidak mustahil Indonesia bisa sampai ke penghujungnya yaitu Piala Dunia. Jadi apapun, saya rasa begitu suka ya guys melihat penampilan timnas Indonesia yang cukup baik penampilannya semalam, sehingga hari ini masih lagi menjadi buah mulut ya, ataupun ramai orang memperkatakan di sekitar tempat kerja saya kan, mereka tanya, Indonesia main memang cukup baik lah semalam. Mereka masih jadi perbualan publik ya penampilan timnas Indonesia semalam. Apapun, selamat ke atas timnas Indonesia karena telah berjuang habis-habisan. Ini juga mewarnai ASEAN ya. Jadi sebelum ini Timur Tengah saja yang dapat nama. Biarlah sekali-sekala di sini. Jadi untuk ASEAN ini Indonesia mewakili satu-satunya dari sekitar ASEAN untuk melaju pada putaran yang ketiga dan putaran seterusnya. Dan semoga timnas Indonesia beroleh kemenangan dalam perjuangan Piala Dunia 2026 ini. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Terus dukung timnas Indonesia, dan saya dari Malaysia bersama dengan teman-teman yang lain juga turut mendukung perjuangan timnas Indonesia. Semoga sukses sampai bila-bila. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.